Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa, kelas B3, Stambuk 13020200282. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pendahuluan yang ada pada modul 2 yang mengenai tabel dan form, yang dimana soal nomor satunya itu berbunyi jelaskan perbedaan rospen dan cospen pada tabel. Eh, 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 pada rospen dan cospen ini memiliki atribut yang sama, yaitu tag TD dan tag TH, yang dimana tag TH ini memuat sel header dalam tabel atau pada bagian atas tabel, dan tag TD sendiri itu artinya membuat sel dalam tabel bagian bawahnya. Jadi kalau kita bedakan mengenai cospen dan rospen, cospen berarti menggabungkan beberapa kolom sel menjadi satu, sedangkan rospen berarti menggabungkan beberapa baris sel menjadi satu baris sel. Contohnya, contoh dari cospen. Contoh dari penggunaan cospen itu terlihat bahwa beberapa kolom dijadikan menjadi satu, yang dimana untuk menggabungkannya yaitu dengan sintaks cospen dua kolom tersebut. Di sini nomor 2 berarti dua kolom tersebut yang akan dijadikan menjadi satu, seperti pada gambar ini. Sedangkan pada penggunaan rospen pada tabel HTML, kita dapat lihat untuk nomor dan nama diterapkan rospen, yang dimana nomor dan nama ini menggabungkan dua baris menjadi satu dengan cara sama seperti cospen, dengan cara rospen number 2, yang dimana number 2 ini dua kolom dua baris yang akan digabungkan menjadi satu. Baiklah, selanjutnya pada bagian nomor 2 yang berbunyi jelaskan perbedaan metode post dan get pada form. Jadi metode post ini akan mengirim data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL-nya. Sedangkan pada metode get ini kita bisa lihat gambarnya akan menampilkan data atau nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action. Pada metode get ini hanya untuk informasi yang umum saja, seperti nama, email, atau lainnya. Dan digunakan juga untuk data yang relatif kecil, karena pengiriman data melalui metode get ini dibatasi hingga 2407 karakter saja. Sedangkan pada metode post ini digunakan untuk jenis informasi pribadi, misalnya seperti password atau username yang bersifat private, karena lebih aman dibandingkan dengan metode get.
datanya tidak akan tampil pada URL. Dan daya tampung metode post juga ini yang cukup atau relatif besar, yang dimana metode post ini menggunakan variabel seperti $post untuk menampilkan atau untuk menampung data atau nilai, seperti pada gambar ini. Sedangkan untuk metode get ini menggunakan juga dengan nama $get untuk menampung data atau nilainya. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu berikan contoh sintaks membuat tabel di SQL dan melakukan percobaan di ML pada tabel yang telah ada. Untuk membuat sintaksnya, saya akan menggunakan aplikasi MySQL Workbench, yang dimana DML itu singkatan dari Data Manipulation Language, atau bahasa yang memungkinkan untuk mengakses atau memanipulasi data yang diatur oleh model data. Pertama-tama, yang paling utama itu kita membuat database baru dengan bentuk create database. Saya akan membuat database-nya dengan nama Vicom. Selanjutnya kita run. Berhasil. Selanjutnya untuk mengaktifkan database kita gunakan bentuk use nama database-nya Vicom. Kita run. Oke. Selanjutnya membuat tabel dengan bentuk create tabel. Create tabel dengan nama tabelnya saya kasih mahasiswa MHS, yang isiannya di dalam stambuk dengan tipe data integer dengan daya tampung 10 dan juga nama dengan tipe data varchar, yang dimana varchar ini tipe data yang dapat memuat huruf dan angka, sedangkan integer itu hanya memuat angka. Dengan daya tampung 20. Coba kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel dengan bentuk show table. Ya, jadi ini outputnya. Kita sudah berhasil membuat tabel dengan nama mahasiswa. Kita sudah membuat tabel, selanjutnya kita akan memasukkan data baru ke dalam tabel. Dengan cara atau dengan bentuk sintaksnya, insert into, nama tabelnya MHS, terus values, nilainya yang dimana stambuk 0282 dan nama mahasiswanya misalnya Aziza.
Coba kita run. Berhasil. Selanjutnya kita memasukkan beberapa data baru dengan cara insert into seperti ini. Saya akan masukkan beberapa data. Hasil. Oke, berhasil. Setelah masukkan data, kita ingin menampilkan data tabel dengan cara select bintang form. Nama tabelnya tadi mahasiswa MHS. Jadi kita berhasil memasukkan data baru, yaitu nama Asisa, Aca, dan Nurul. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan beberapa kolom saja dengan cara misalnya select bintang form. Misalnya kita akan kita hanya ingin melihat data Asisa. Salah. Misalnya select Asisa. Selanjutnya, untuk menampilkan beberapa kolom saja, kita menggunakan bentuk select, terus nama kolom satunya yang ingin ditampilkan, terus nama kolom 2-nya yang ingin ditampilkan from nama tabelnya. Kita run. Seperti ini outputnya. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat nama alias, kita menggunakan bentuk select bintang form mahasiswa, kan tadi nama tabelnya mahasiswa. Kita membuat nama aliasnya, asnya itu ini mahasiswa dengan huruf yang lengkap. Coba kita run. Oke. Kalau kita ingin memodifikasi data pada tabel, kita menggunakan bentuk update. Dari nama update, nama tabelnya. Yang saya mau ganti namanya, yang saya mau modifikasi. Aziza.
Yang terakhir untuk menghapus garis pada tabel dengan cara delete. Delete from NHS, dari nama tabelnya mahasiswa kita mau menghapus tambuknya tambuk, misalnya kita mau menghapus 0282. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.